Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ajeng Sri Lestari, NPM 2011060009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia saat ini. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Perkembangan otonomi daerah mengalami berbagai perubahan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik antara kalangan elit politik pada masanya. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah secara konseptual. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Dua, pemerataan wilayah daerah. Yang ketiga, pengembangan kehidupan demokrasi, dan lain-lain. Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu tujuan politik, administratif, dan ekonomi. 1. Tujuan politik. Tujuan politik yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik. 2. Tujuan administratif. Tujuan administratif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan antara pusat dan pemerintah, termasuk sumber keuangan dan pembaharuan manajemen birokrasi. 3. Tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan dan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasilan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia. Pentingnya peran manusia dalam setiap aktivitas pemerintahan adalah sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. 2. Keuangan. Karena setiap kegiatan hampir semuanya memerlukan biaya, maka faktor keuangan mutlak diperlukan. 3. Peralatan, yaitu setiap benda atau alat yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan daerah. Yang keempat adalah organisasi yang baik. Organisasi yang dimaksud adalah struktur atau susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap jabatan kekuasaan serta tugasnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Saya akan lebih setuju dengan otonomi daerah dibandingkan dikembalikannya ke pusat, karena pemerintah daerah lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh daerahnya masing-masing daripada pemerintahan pusat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ayu Ella Joy Vira, NPM 2011060194 dari kelas F Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang otonomi daerah yang ada di Kecamatan Blitar Mulia, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi, sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan semacam kegiatan percontohan di mana pemerintah memekarkan beberapa kabupaten agar bisa menjadi contoh kabupaten lain jika akan mekar pula. Pada masa sekarang pun, jika kita kembali pada esensi perundang-undang yang berlaku mengenai otonomi daerah, sebenarnya juga terkait dengan pelaksanaan administratif pusat yang dilimpahkan ke daerah, karena daerah lebih dekat dengan rakyat, walaupun alasan sebenarnya lebih kepada efisiensi anggaran. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, secara ekonomis, Oku Timur bisa menjadi kabupaten yang mandiri lepas dari kabupaten induknya. Sebagai sebuah negara kesatuan Indonesia, rentan akan perpecahan karena banyaknya ego masalah pengolahan ekonomi di daerah, walaupun terkadang isu etnosentrisme dan primordialisme itu bisa dibungkus rapi dalam masalah pengolahan ekonomi tadi. Dalam kaitan ini, otonomi daerah yang terdapat di wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan, namun fokusnya terletak pada peranan elit politik lokal dalam proses otonomi daerah itu sendiri.
Dengan kata lain, elit politik lokal pada waktu itu tidak diuntungkan oleh struktur yang ada. Namun, ketika rezim politik Orde Baru itu runtuh, struktur yang tadi memegang menjadi luwes akibat kekeluaran beberapa undang-undang terkait masalah otonomi daerah. Beranjak dari uraian di atas tentang peranan sebuah elit politik lokal dalam otonomi daerah, maka harus ada peranan yang signifikan dalam proses otonomi itu sendiri. PPP Tekot yang ada di Oku Timur tidak tumbuh begitu saja dalam rangka isu-isu otonomi daerah pada waktu itu. Perlu dilihat lebih jauh apakah elit politik itu memang representasi dari rakyat atau hanya sekedar temeng agar mendapat pelimpahan kekuasaan dari pusatnya. Elit sendiri dalam kaitan ini mereka yang mempunyai modal-modal yang berpengaruh dalam masyarakat, entah itu modal kapital berupa uang, modal sosialisasi, atau modal pendidikan. Pemekaran suatu daerah di Oku Timur mempunyai dampak positif, yaitu paling tidak telah membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil. Faktor ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal ke daerah-daerah pemekaran. Di samping itu, pemekaran daerah juga telah membuka lapangan kerja baru bagi calon-calon PNS, penjabat, dan polisi di tingkat lokal. Berkaitan dengan otonomi daerah bagi pemerintah desa di mana keberadaannya berhubungan dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan, desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa atau dalam bentuk peraturan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta dapat memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Beberapa alasan tuntutan para elit politik lokal ini mengapa harus segera daerah Oku Timur dimekarkan karena atas dasar percepatan pembangunan daerah dan mempermudah masyarakat, karena selama ini para masyarakat Oku pada saat itu untuk mengurus masalah administrasi mereka harus datang berpuluh-puluh kilometer ke Baturaja, saat ini adalah Oku Induk. Dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya saya setuju dengan otonomi daerah di Kecamatan Berita Mulia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini karena elit politik yang berperan dalam pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah para kepala desa, tokoh, masyarakat, dan para anggota Partai Nasional yang terdiri dari para penduduk lokal. Beberapa alasan kenapa terjadinya pemekaran daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah masalah Kabupaten Oku Timur, yaitu masalah akses administrasi publik yang sulit dan bagaimana masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena selama ini masyarakat sebelum terbentuknya Oku Timur selalu melakukan aktivitas administrasi publik di daerah Baturaja atau Kabupaten Oku Induk sebagai pusat dari Kabupaten Oku Timur. Yang menjadi kendala adalah jarak tempuh dari kedua daerah yang cukup jauh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman, di sini saya Ayu Oktavianisari NPM 20110600028. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai otonomi daerah. Sering sekali kita dengar, apa sih itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Selanjutnya ada tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Kedua, memberikan kesempatan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Ketiga, meringankan beban pemerintahan pusat. Keempat, memberdayakan potensi sumber daya manusia. Kelima, memelihara hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Keenam, mewujudkan kemandirian daerah dan pembangunan. Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, dimulai pada era Orde Lama.
Orde Baru dan Reformasi. Jelas nampak sekali perubahan dan kemajuan pada daerah-daerah di Indonesia dengan banyaknya infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota. Dan untuk di daerah saya sendiri, yaitu di Lampung Barat, perubahan itu sangat terlihat pada aspek kesejahteraan masyarakat. PDRB Kabupaten Lampung Barat berkembang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya nilai PDRB yang terbentuk setiap tahunnya. Dan pada data pariwisata pun semakin mengalami kemajuan dengan adanya pembaruan objek wisata cagar alam. Pada produk kerajinan Kabupaten Lampung Barat pun terus berinovasi untuk memproduksi kerajinan guna meningkatkan kreativitas kerajinan serta industri kerajinan. Dan untuk di pembangunan jalan itu pun sudah mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hanya saja di beberapa daerah memang itu mengalami ketertinggalan. Sebaiknya untuk pemerintahan daerah sendiri itu lebih peduli lagi untuk pembangunan jalan di daerah yang tertinggal. Dan saya sangat setuju dengan adanya otonomi daerah, karena pada saat pemerintahan kembali di pusat, ada beberapa daerah yang merasa diperlakukan kurang adil oleh pemerintahan pusat, dan daerahnya pun semakin mengalami kemunduran dan tidak pernah merasakan kemakmuran. Akhirnya menimbulkan dinamika dan gejolak politik. Untuk itu sebaiknya menurut saya tetap harus adanya otonomi daerah. Sekian penjelasan saya mengenai otonomi daerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ayu Sulistiawati, NPM 20110600302, kelas 1F Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan tanggapan mengenai perkembangan implementasi otonomi daerah pada daerah baru Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selaku dosen pengampu Bapak Indra Gunawan SHMH. Kebijakan otonomi daerah merupakan keputusan politik pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Hal ini seringkali cenderung secara interpretatif dimaknai sebagai penyerahan kedaulatan untuk berbuat apa saja. Pemaknaan inilah yang justru menjauhkan dari hakikat kebijakan otonomi daerah. Padahal, sejatinya kebijakan tersebut diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik. Dengan demikian, maka Pemda memiliki tanggung jawab selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mengedepankan performa pelayanan masyarakat yang berkelanjutan. Pelaksanaan otonomi daerah ada di 2 lokasi, yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menunjukkan kondisi yang berbeda. Kabupaten Pesawaran yang relatif lebih dulu dimekarkan dibanding Pringsewu ternyata lebih tertinggal dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dilihat dari 4 hal, yaitu pelayanan publik, pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan. Pelaksanaan pelayanan publik sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah belum terpenuhi dengan baik di Kabupaten Pesawaran. Kondisi ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, sebagai kabupaten baru, ketersediaan sarana dan prasarana publik masih terbatas, seperti sekolah, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya. Yang kedua, masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, masih rendahnya komitmen, baik pejabat pemerintahan maupun pejabat birokrasi untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang keempat, rendahnya kemampuan fiskal Kabupaten Pesawaran, yaitu PAD yang masih terbatas dan sangat kecil. Yang kelima, pengalokasian anggaran belanja publik atau belanja langsung dalam APBD masih kecil atau hanya 30% dibandingkan alokasi untuk belanja aparatur. Sedangkan di Kabupaten Pringsewu dalam hal pelayanan publik masyarakat
menilai ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal layanan publik dari masa sebelum dimekarkan, yaitu saat masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus, dengan kondisi pasca pemekaran saat ini, tetapi belum maksimal. Kondisi belum maksimalnya layanan publik ini dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dari indikator ketepatan waktu pelayanan, bukti layanan, daya tanggap aparat terhadap keluhan masyarakat, akuntabilitasnya, dan empati aparat terhadap kondisi masyarakat. Kemudian, proses pembuatan kebijakan di Kabupaten Pesawaran, secara teknis proses penyusunan program pembangunan sudah berjalan. Namun, Musrenbang hanya dijadikan alat legitimasi kebijakan saja. Dianggap prosesnya telah melibatkan masyarakat. Sangat mengganggu proses pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik. Bahkan, pada tahun 2012, karena kondisi yang tidak harmonis antara legislatif dan eksekutif, dan juga ketidakharmonisan antar fraksi di lembaga legislatif ini, DPRD terkesan mengulur waktu perubahan APBD yang pada akhirnya APBD dilaksanakan hanya berdasarkan Perbup saja. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap fungsi dan peran masing-masing institusi, di mana Bupati dan DPRD adalah mitra kerja dalam bingkai pemerintahan daerah. Antara kedua lembaga tersebut memiliki hubungan check and balance yang berimbang. Implikasi dari kondisi tersebut tentunya mengganggu tahapan proses pembangunan di Kabupaten Pesawaran, khususnya dalam hal penyusunan anggaran pembangunan daerah yang termuat dalam peraturan daerah dan kebijakan di kabupaten ini. Sejak pelantikan resmi Bupati atau Wakil Bupati pada tanggal 23 November 2011, tidak pernah ada konflik Pemda dan DPRD. Bahkan, sidang-sidang selalu korup dan menghasilkan kebijakan yang telah diagendakan berdasarkan usulan dari eksekutif. Kemudian, secara umum di Kabupaten Pesawaran, konflik yang berujung dengan kekerasan secara horizontal di masyarakat cenderung tidak tampak secara terbuka. Meskipun terdapat beberapa kasus sifatnya hanya kasuistis dan temporer, konflik justru terjadi di kalangan penyelenggaraan pemerintah daerah berupa konflik politiknya, yaitu konflik vertikal dengan pemerintah provinsi, konflik horizontal antara bupati dengan DPRD, dan konflik kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Sedangkan di Kabupaten Prensewu, pasca pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, di Kabupaten Prensewu tidak pernah terjadi konflik baik vertikal maupun horizontal. Lembaga eksekutif dan legislatif bekerja sama dengan baik dan menjalankan tugasnya masing-masing, serta sebagai mitra kerja, bersinergi bekerja untuk masyarakat. Pemda sangat responsif dan antisipatif dalam meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian, untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pesawaran masih kurang maksimal baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sejauh ini yang sudah dilakukan secara rutin adalah Musrenbang Kabupaten, kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum berupa kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove dilakukan secara bertahap. Ini dilakukan berdasarkan pada karakter masyarakat yang selalu ingin mendapatkan manfaat secara langsung dan secepat mungkin. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa binaan melalui program fisik seperti beternak itik, budidaya empang paluh alam, pengolahan hasil perikanan, pembuatan gula nipah, budidaya ikan lele dumbo, dan budidaya udang windu. Sementara di Kabupaten Prensewu, sesuai dengan karakteristik masyarakat Prensewu dibagi menjadi 3, yaitu pegunungan, lembah, dan perkotaan. Kemudian sektor yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan budidaya perkebunan atau pertanian, perikanan, serta sektor jasa dan perdagangan. Untuk perkebunan dikembangkan usaha agribisnis. Masyarakat di wilayah lembah dibudidayakan dengan menitik beratkan pada sektor perikanan. Dan Kabupaten Prensewu merupakan salah satu sentra produksi ikan tawar atau kolam. Sementara itu, sentra jasa dan perdagangan ada di wilayah kota Prensewu yang juga menjadi pusat pendidikan. Bahkan ada program pendirian kampung bahasa Inggris, kampung bahasa Arab, dan kampung bahasa Mandarin. Berdasarkan uraian tersebut, saya kurang setuju dengan hal itu.
terdapat beberapa hal sebagai masukan bagi pihak-pihak. Seharusnya pemerintahan Kabupaten Pesawaran dan Brengsewu sebagai daerah otonomi baru perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh aspek-aspek kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, melakukan pemetaan birokrasi sesuai dengan bidang keahlian agar sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan melakukan pengawasan kinerja terhadap birokrat pelayanan publik yang tidak profesional. Di masa yang akan datang, pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat tidak sekedar sebagai alat legitimasi kebijakan saja. Lebih jauh lagi, pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan diarahkan pada efisiensi dan efektivitas pembangunan. Selain itu, dalam proses regulasi dan politik di antara pemerintah daerah dan DPRD, hendaknya mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan partai politik atau kepentingan golongan. Untuk mengatasi persoalan konflik yang kerap terjadi, baik horizontal maupun vertikal, adalah dengan jalan membangun pola komunikasi politik dan komunikasi pembangunan yang efektif. Selain itu, yang terpenting juga pemerintahan daerah menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan standar kinerja. Sedangkan untuk menata konflik politik antar lembaga pemerintah, perlunya pemerintah pusat mengatur secara tegas dan memberikan sanksi kepada lembaga-lembaga di daerah yang menyalahgunakan kewenangan atau melampaui kewenangannya. Untuk pemberdayaan masyarakat perlu diperluas makna pemberdayaan. Ke depan, pemberdayaan diarahkan kepada pengembangan kemampuan inovatif masyarakat sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayulia Eka Putri, NPM 201106030. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah di Indonesia saat ini dengan dosen pengampu Bapak Indra Gunawan MH. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar serta dibagi menjadi 34 provinsi yang ada. Menurut saya, akan sangat tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada pemerintah pusat saja. Maka, dibuatlah sistem otonomi daerah supaya jalannya pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah yang ada di Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing di daerah mereka sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 serta tetap berdasarkan pada Pancasila. Walaupun diadakan sistem otonomi, tetapi pemerintahan Indonesia tetaplah terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 serta 18B ayat 1 dan 2. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memiliki tujuan peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, masih terjadi banyak penyimpangan mengenai otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini memiliki banyak celah yang dapat dengan mudah digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan pribadi. Ditambah lagi, dengan banyaknya anggota pemerintah yang duduk di lembaga-lembaga pemerintah daerah yang memiliki mental bobrok. Seperti yang telah kita tahu, Indonesia sangat terkenal dengan budaya korupsinya,
yang sudah sangat kental. Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka oknum pemerintah dapat dengan mudah melakukan korupsi dengan memanipulasi anggaran yang diberikan oleh negara. Dengan otonomi daerah, setiap provinsi mendapatkan APBD masing-masing sehingga dapat memanfaatkannya secara mandiri bagi tiap daerah. Tidak jarang terjadi penyalahgunaan serta manipulasi dilakukan oleh oknum pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Tidak heran apabila sudah banyak terjadi kasus korupsi di daerah selama berlangsungnya otonomi daerah di Indonesia. Karena memang pada kenyataannya banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah. Memang tidak ada sistem yang tidak memiliki kekurangan. Semua pasti memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Yang perlu diusahakan adalah bagaimana cara untuk meminimalisir kekurangan dari sistem itu sendiri. Seperti halnya sistem otonomi daerah, untuk membuatnya semakin efektif, maka diperlukan adanya perbaikan mental agar tidak terjadi kecurangan serta penyelewengan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tujuan utama dari otonomi daerah yaitu untuk mengusahakan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Cintia Nur Fadila NPM 2011060211 ingin menjelaskan tentang perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini. Menurut saya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Kedua, konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Perwujudan tujuan-tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat daerah termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa faktor yang penting yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu 1. Faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai. 2. Seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat. 3. Faktor keuangan, baik itu dana perimbangan dan pendapat asli daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun dalam realitasnya, gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai
segera setelah angin sejuk reformasi berhembus di Indonesia, masih dalam suasana euforia reformasi dan dalam situasi di mana krisis ekonomi sedang mencekik tingkat kesejahteraan rakyat. Pada gilirannya, pemerintah daerah berhadapan dengan keadaan di mana mereka harus memahami peraturan perundang-undangan hasil judicial review tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, maka bisa dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten atau kota di Indonesia menjadikan kehilangan maknanya. Hal ini merupakan persoalan hukum yang sering terjadi di mana peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat sehingga kehilangan nilai nasional dan tidak dapat dilaksanakan. Aspek-aspek apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah? Dari berbagai hasil, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan implementasi regulasinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam pelaksanaannya ketidakjelasan pengaturan dalam undang-undang ini sering menimbulkan permasalahan baru yang dapat menjadi sumber konflik antar susun pemerintah dan aparaturnya yang pada akhirnya menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu, RUU tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini sedang dibahas dengan DPR pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. RUU Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, RUU ini juga menambah pengaturan baru sesuai dengan kebutuhan hukum untuk mengakomodir dinamika pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan republik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Saya setuju otonomi daerah dikembalikan ke pusat karena bisa menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang bisa mengatur kewenangannya tentang otonomi daerah, dan pemerintah pusat juga menjamin stabilitas nasional yang masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di daerah. Sekian penjelasan tentang perkembangan otonomi daerah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wayuningsi, NPM 2011060304. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan implementasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan saat ini adalah belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep baru, yaitu kebijakan publik dalam melakukan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward. Akan diketahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan optimal. Dengan pengelolaan APBD dalam mendukung budgetir, terutama untuk mengalokasikan pengeluaran pembangunan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memperbaiki implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan pemahaman dan sikap konsisten para pelaku pelaksana kebijakan. Kemampuan pemahaman dan sikap konsisten para pelaku pelaksana kebijakan. Komitmen dan tanggung jawab dari pemerintahan daerah selaku organisasi untuk mengalokasikan semua anggaran, penetapan kejelasan kewenangan, metode dan prosedur kerja, dan kejelasan standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya implementasi kebijakan tersebut. Menurut pendapat saya, hasil evaluasi kinerja pelaksanaan APBD di Sumatera Selatan hendaknya dapat dijadikan bahan koreksi dan masukan untuk pelaksanaan APBD di Sumatera Selatan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Evaluasi kinerja pelaksanaan APBD di Sumatera Selatan agar ditingkatkan untuk mencapai kriteria wajar tanpa pengecualian. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otonomi daerah warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Pervitasari, NPM 2011060266. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini. Sebelumnya, kepada Bapak Indra Gunawan SHMH yang saya hormati dan kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Baiklah, berbicara tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah terselenggara dengan cukup baik. Pada beberapa daerah otonom, otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera. Daerah otonom juga semakin berkembang, serta munculnya ciri khas tersendiri di setiap daerah. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus senantiasa mengalami perbaikan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Ketiga tujuan ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian tujuan administratif yang ingin dicapai melalui otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat daerah, termasuk sumber keuangan dan pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu faktor yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Faktor yang kedua adalah faktor keuangan. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang akan mendukung program pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah.
Di dalam melakukan pelaksanaan otonomi daerah, tentunya terdapat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Tantangan pelaksanaan otonomi daerah datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya tantangan di bidang hukum dan tantangan di bidang sosial budaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan daerah. Memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah otonom tidak akan mampu menjalankan tugas otonomi daerah secara maksimal. Selain itu, ketidakaktifan masyarakat berpartisipasi dalam otonomi daerah akan menjadikan masyarakat tidak paham akan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah di daerahnya, sehingga jalannya kepemerintahan tidak akan memenuhi hak masyarakat. Jika itu terjadi, akan menimbulkan konflik yang vertikal. Dari penjelasan, dapat disimpulkan menurut saya sangat setuju dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, karena pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan banyak dampak positif, yaitu diantaranya sosial budaya lebih berkembang, pertahanan dan keamanan lebih terjamin, potensi daerah bisa lebih berkembang, daerah dapat lebih maju, dan daerah dapat mengelola sumber dayanya masing-masing. Tapi, dari adanya dampak positif, maka ada dampak negatifnya pula. Maka kita harus lebih menyikapi dampak negatif tersebut. Dampak negatifnya diantaranya yaitu menyulut konflik antar daerah, pengawasan berkurang, sibuk dengan daerahnya sendiri, dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Dita Setiawati, NPM 20110600042. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang otonomi daerah yang ada di Kota Metro Lampung. Otonomi daerah sendiri mempunyai arti yaitu hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Kota Metro mempunyai hak untuk membuat kebijakan guna mewujudkan suatu tujuan yang dicita-citakan. Kota Metro merupakan kota yang memiliki penduduk sekitar 152.000 jiwa, dengan mata pencarian paling besar berada di sektor jasa. Maka dari itu, Kota Metro diarahkan untuk menjadi kota jasa. Untuk itu, Kota Metro memerlukan adanya infrastruktur yang lebih baik, di mana infrastruktur ini mencakup ruang-ruang aktivitas bagi masyarakat, seperti ruang perdagangan, perkantoran, rekreasi, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur ditempuh pemerintah Kota Metro dalam penataan kawasan pusat kota. Sebagaimana telah diketahui, pemerintah daerah Kota Metro memiliki area perdagangan yang berada di pusat kota. Namun, tampilan dari kawasan ini sudah jauh dari representasi sebuah kawasan di pusat pertokoan, khususnya taman parkir, banyak pedagang kaki lima, dan hamparan yang berjualan di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, kebersihan kota, dan keindahan kota. Maka rencana penataan ini menggunakan konsep urban renewal,
membongkar dan membangun kembali tanpa merubah fungsi yang sudah ada saat ini, yaitu fungsi perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengajak pihak swasta selaku investor untuk melakukan penataan kawasan ini sehingga dapat tampil lebih nyaman, rapi, dan segar sebagai representasi pusat perdagangan di pusat kota. Menurut saya, apakah setuju dilanjutkan otonomi daerah atau dikembalikan ke pusat? Saya lebih setuju jika otonomi daerah tetap dilanjutkan. Karena dengan adanya otonomi daerah ini, kota metro dapat memperbaiki area perdagangannya agar bisa menjadi lebih baik lagi dan jadi lebih nyaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.